Tunjukkan sesatnya di mana. Karena bangsa kita berbudaya dengan candinya. Ya. Maaf, ini candi adalah salah satu budaya bangsa kita. Suatu saat nanti Jawa lupa akan Jawa, Ya. Indonesia lupa akan budayanya, dan manusia lupa akan kemanusiaannya. Itu akan terjadi. Kenapa sih bangsa kita tidak bangga pada bangsanya sendiri? Kenapa sih orang Jawa tidak bangga pada Jawanya? Kenapa orang Sunda tidak bangga pada Sundanya? Orang Batak tidak bangga pada Batak? Orang Ambon tidak bangga pada Ambon? Kenapa? Tidak pernah ada satu kata-kata yang mencabut bahwa sesaji lokal tidak berfungsi sebagaimana fungsinya. Kita senang pakai hitam, pakailah yang hitam. Kita senang pakai yang putih, jangan mengaca pakaian orang lain untuk kita pakai. Betul. Setuju. Kembali kepada diri kita, kenyamanan kita. Itu menurut saya. Kebenaran sejati ditentukan oleh karakter. Kebenaran sejati ditentukan oleh dirinya sendiri. Tidak bisa dibentuk oleh baju. Apa ada surga dan neraka di Hindu? Saya bilang, bukan surga dan neraka. Tujuan kami adalah moksa. Kembali pada Sang Hyang Widi-Wasa sebagai cahaya. Tidak kepada surga. Saya bilang. Sampurasun, Rampes. Om Swastiastu, Om Swastiastu. Om Ulun Baski Langgeng, Rahayu, Sagung, Dumadi. Sahabat Menara Channel, kali ini saya jauh ke bumi Pasundan, di Bogor tepatnya. Siap. Nah, kali ini spesial banget lah. Nggak pakai telur tapi ya. Wah, tapi telurnya tadi ketinggalan ya. Jadi, saya berada bersama Ida Pandita, Agung Putranata Siliwangi. Manuabe ya. Jadi banyak sekali lah saya komunikasi telepon, tapi baru hari ini. Iya, baru ketemu sekarang. Berjodoh. Ini licik ini dia dari jauh terus teleponan. Nggak pernah liatin wujudnya. Kemudian ditemani sama Oke, siap. Pak Kirjono. Iya. Panitia program Seribu Jalani Nusantara. Jadi, tapi kita benang merahnya kelihatan lah, hitamnya masih kelihatan. Irungnya podo. Nah, Kalau saya abu-abu. nah, pertama langsung kan dulu lah. Kalau saya kan seneng itu sat to the point. Iya. Jadi terima kasih. Sama Resi ya. Sekian dari tahun lalu sebenarnya. Akhirnya kita bisa berjumpa, ada duduk bareng. Tapi mohon maaf, kita sejajar. Biasa dengan promosi di Jawa ya biasa kayak gini. Iya, kalau di Sunda juga Pak Jajar. Sama juga. Ya, nggak ada perbedaan. Berarti nggak ada perbedaan. Nah, mungkin awal kita kan di teman-teman di Bali sekarang lagi berduka ya. Jadi mungkin kami bertiga mohonlah kepada Ida Resi untuk menyampaikan dulu sebelumnya Ida sampaikan kepada teman-teman keluarga besar di Bali, kami bertiga mengucapkan turut berbela-sungkawa, turut berduka cita atas kejadian banjir besar di Bali. Semoga para keluarga yang mengalami tetap tabah, kuat, dan tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. Atur nuhun. Nah, itu terkait untuk pembukaan kita lah dengan kondisi alam di Bali yang ya seperti itulah. Dengan kondisi yang banyak isu-isu yang terjadi, walaupun kadang penyelesaiannya juga masih banyak yang mengambang. Ya. Itu dari kacamata saya sebagai orang luar Bali. Nah, kembali ke ini dari sih. Karena kebetulan ya ada Pak Jono sebagai di tim program Seribu Jalani Nusantara. Kali ini kita fokus ke arah sana. Tapi kita tidak membahas candinya, tapi membahas fenomena yang terjadi setelah program ini berjalan. Tapi sebelum saya bertanya terkait tadi, mungkin Ida Resi kan udah melihat lah program ini seperti apa. Nah, tanggapan pertama dulu bagaimana itu? Begini, tanggapan Seribu Candi itu saya surprise loh. Jujur aja, saya tidak menduga bahwa program ini akan berjalan terus. Karena Ida melihatnya begini, ini kan pergerakan fisik, di mana bisa terlihat dan bisa tersinggung orang-orang di sekitarnya. Makanya Ida bertanya lagi, apa ini akan terus berlanjut? Karena maaf, kalau kita bicara tentang fisik, maka benturannya adalah fisik. Betul. Kan gitu. Tentangannya adalah physically, semuanya tentang fisik. Tidak ada non-fisik.
Tetapi begitu ada 1000 candi berjalan, sekarang tahun kedua ya, Tahun kedua. Astungkarwanugraha, sangat luar biasa. Ide mendukung terus agar ini terus berlanjut, jangan hanya di Jawa saja, kalau bisa seluruh Indonesia. Ajegan candi, dirikan candi sebagaimana fungsinya. Gitu. Nah, mohon maaf sekali lagi, fungsi candi itu berbeda dengan pura. Ya. Kalau pura itu kan pagar, artinya bisa terlihat di dalamnya. Kalau candi itu kan privilege antara manusia dengan Sang Yang Widi Wasa. Hubungan dengan Tuhannya kan tidak terlihat. Tidak terlihat. Apapun yang dilakukan dalam candi itu privilege-nya mereka masing-masing. Ya. Tapi kembali ke Pak Jono nih. Tadi kan harapannya jalan nggak? Ini Pak Jono yang Iya. jawab nih. Ya, untuk semua ide. Ya, karena kami awal jujur tidak yakin. Karena program awal itu kan hanya sekitaran Jawa Timur lah. Tapi berkat dukungan semua pihak, pada sesepuh umat, tokoh-tokoh umat, pada Sulingge, saya disuruh jalan terus. Kalau kamu tidak jalan, kamu nggak akan pernah tahu jalan itu di mana. Bagaimana jalannya. Jalanin aja, kalau ada masalah, lapor ke saya. Saya digituin, itu menambah yakin, termasuk ide yang memberikan motivasi yang luar biasa di dalam program ini. Astunggara, yang paling utama dukungan umat dan para donatur. Jelas program ini tidak jalan kalau tidak ada anggaran yang mendukung. Setuju. Tapi ternyata itu dengan mudah, sangat mudah dukungan semua pihak, sehingga jalan kami di panitia dimudahkan semua. Soal. Ya. Siap. Itu yang luar biasa lah. Jadi kerjanya bukan hanya panitia, kolaborasi banyak pihak. Setuju. Banyak pihak. Walaupun banyak tangan-tangan yang nggak kelihatan di sana. Iya. Nah, ini terkait perkembangan Idrisi. Jadi kan kita sekarang Banyuwangi banyak ya, permintaan banyak. Bahkan sekarang yang belum kami layani kayak di Probolinggo, itu satu desa ratusan yang minta. Lumajang juga demikian. Nah, yang menarik adalah peminat candi ini ternyata bukan orang-orang yang cerdik pandai, bukan orang-orang yang pengurus organisasi Hindu. Cerdik pandai, bukan guru agama Hindu tuh dari sekian ratus candi, kurang dari 5. Oh ya? Menyedihkan kan? Ya kan? Ini yang namanya guru agama. Padahal guru agama kayak di Jawa Timur kan banyak. Guru agama Hindu ya. Kemudian namanya pemangku. Itu yang paling banyak minta candi itu di Blitar. Siap. Ya kan? Kemudian yang pengurus parisade tidak banyak. Tidak banyak apa nggak ada? Tidak banyak. Jujur nih. Jujur. Walaupun saya ngomongnya lemes. Makanya itu nanya. Jadi ini kan apa namanya bagi saya kok aneh ya? Justru orang-orang yang maaf tidak berpunya latar belakang pendidikan Hindu yang bagus, mereka justru bersemangat. Nah, kemudian ini yang catatan saya yang pertama, karena saya kan keliling ya. Kedua adalah terkait dengan isu-isu yang terjadi. Ya kan, satu ada pernah umat yang sudah memasang candi ini, tiba-tiba ketemu seorang tokoh besar lah, karena beliau adalah, ya, saya sebutkan nggak enak lah ya. Jangan ikut masang candi itu sesat. Padahal si ibu ini di rumahnya udah ada candi, terus ikut program kita. Lagi ketika cerita saya juga diem aja Pak Tio, saya cuma lewat itu aja. Saya cuma bilang ya, karena candi saya udah jadi. Sesatnya di mana? Nah ini yang terjadi. Jadi apa yang banyak yang pemikiran ya, yang disampaikan oleh teman-teman, yang tadi cerdik pandai tadi lah ya. Kalau tidak sama dengan Bali, artinya membangun Padmasari atau Rong Telu, itu bukan Hindu. Bukan Hindu. Lo kan desa Mawacara, desa Kalapatra. Nah itu kan biasa Idrisi. Hanya bisa Di mulut diucapkan. saja. Prakteknya Nol. Begini, boleh Nah, lagi minta mohon tanggapannya Idrisi. Saya tadi udah bicara hubungan kita dengan Sang Yang Widi Wasa atau Tuhan Yang Maha Tunggal atau Pangersanu Kawasa bahasa Sundanya. Itu privilege antara manusia dengan beliau langsung. Tidak perlu orang lain tahu. Di saat hubungan kita dengan Tuhan itu akrab sekali, intim sekali, seperti kita hubungan badan dengan istri, itu kan nggak perlu diumbar. Betul. Itu maaf sekali lagi, sesatnya di mana? Kalau kita mengumbar kepada orang lain hubungan kita dengan Tuhan itu seperti apa, itu baru sesat. Maaf ini sekali lagi. Jadi kalau saya tidak setuju, kalau gini loh, candi ya di Jawa ya candi, semua candi-candi di Jawa.
Di luar Jawa, Bali tidak candi. Kenapa? Karena ada yang dititipkan di Bali. Ada ajaran-ajaran leluhur yang dari Jawa dititipkan di Bali. Di mana Bali harus menjaga titipan dari para leluhur. Maka bentuknya pura. Terlihat kegiatan di dalam. Kan gitu. Yeah. Masuknya pintu, ini kan semuanya dijepit pura tuh. Nah, artinya kegiatan umat di dalam terlihat. Bahasanya mah gini, yang menitipkan ingin melihat, yang dititipkannya masih berjalan atau tidak. Yang dititipkannya masih memakai ajaran-ajaran saya atau tidak. Itu yang terjadi di Bali. Maaf ini, bukan artinya kita merendahkan Bali. Tetapi Bali adalah suatu konsesi di mana dia harus menjalankan apapun yang dititipkan di ajaran-ajaran di Bali. Jadi kalau di luar Bali, kembali ke asalnya. Desa Mawacara, Desa Kalepatre. Di mana cara tradisi kita bersembahyang dengan Hindu Tengger beda dengan Hindu yang lain. Itulah Hindu. Kalau jadi satu, baca 2 kalimat syahadat aja, ngapain jadi? Maaf ini, kalau berbeda-beda itulah Hindu. Itulah Hindu, sepakat. Ya, jadi perbedaan itulah Hindu. Beda warna itulah Hindu, beda tempat itulah Hindu. Itu Hindu yang sejati. Berbeda-beda tetapi satu juga. Ya. Itu Hindu gitu. Maka tadi saya bilang, apa yang sesatnya? Gitu. Nah ini kita juga bingung. Karena warisan leluhur kami di Jawa, termasuk di Sunda kan juga banyak. Candi itu dari tahun berapa? Iya. Anggaplah, berhenti dibangun kan zaman Majapahit akhir kan. Setuju. Setelah itu kan nggak ada pembangunan candi lagi. Iya. Apakah, ya kan, pertanyaannya nih, 500 tahun ini kan panjang nih. Betul. Walaupun dia dilahirkan di Jawa, dididik dengan Jawa, makan dengan tanah Jawa, buang air besar pun di Jawa. Tanah Jawa. Tapi karena tadi lupa dengan ini bisa menyebabkan tadi durhaka kepada leluhur kan kadang kan kita menyepelekan kan itu. Gini, maaf nih Kak Mas Yono, saya bicara semua. Ini orang banyak tersinggung sama saya kata-kata itu. Kita kadang-kadang lupa mana menyembah, mana memuja. Kalau sembah Sang Hyang Widiwasa, memuja ya leluhur. Kita jujur aja, orang Jawa kan muja Jokowi semua. Loh, gitu apa nggak kurang kafir? Kalau bahasanya itu kan muja Jokowi, kecuali nyembah Jokowi nggak boleh. Tapi kalau muja kan boleh. Muja Michael Jackson, muja Trump, kan boleh dong. Memuja itu dalam bentuk cinta kepada ciptaan Sang Hyang Widiwasa. Tetapi sembah hanya pada Sang Hyang Widiwasa. Nah, makanya dia bilang jangan pabelit, tahu nggak? Ketukar. Antara sembah dengan puja, gitu. Tadi saya bicara lagi nih di tempat waktu pas saya di pura dan di tempat sumur. Kang Mas, saya bilang, Pak Mangku, bedakan puja dengan sembah. Makanya sembahyang. Untuk yang. Hyang, artinya Sang Hyang Tunggal. Pangersanu Kawasa. Itu sembahyang. Tapi kalau puja, kepada makhluk yang diciptakan oleh Sang Hyang Widiwasa. Leluhur kita itu yang diciptakan leluhur kita, gitu loh. Jangan ditukar-tukar gitu loh. Jadi, kalau udah ketukar-tukar, salah kaprah, ujung-ujungnya ini haram, ini halal, ini baik, ini tidak, ini sesat atau tidak sesat, itu yang terjadi. Tempatkan kepada porsinya, tempatkan kepada dudukannya, tempatkan kepada bidang-bidangnya. Di mana pemujaan adalah bagian dari ritual kita. Ya. Gitu. Itulah. Jadi artinya ini benar-benar kacau ini ya. Oh kacau ini, kacau balau. Maka saya bilang, tadi apa? Aliran sesat. Aliran sesat. Sesat mana? Kalau itu ditutup, baru sesat napas tuh. Ya kalau nggak ada pintu keluar, nggak ada udara, baru sesat napas. Apalagi saya punya asma, nggak bisa masuk ke candi. Sesat napas. Sesat yang mana? Gitu. Tunjukkan sesatnya di mana. Karena bangsa kita berbudaya dengan candinya. Ya. Maaf, itu candi adalah salah satu budaya bangsa kita. Kalau sudah dilarang budayanya, maka hancur bangsanya. Jangan menghancurkan bangsa sendiri tuh, tetangga luar hancurin mah jangan kita yang hancurin. Gitu. Semangat terus Kang, jangan mundur. Mundur mah jangan kesini lagi, jangan ketemu saya lagi. Besok harus tambah lagi, bukan cuma 1.000 candi, 10.000 candi harus gitu. Nah, ini kan yang sisi yang lain itu sih ya. Tadi kan bangunan ya, bangunan kan terkait dengan budaya dan itu udah bukti lah dari abad 4 mulai ada candi sampai tahun 1500-an, abad 15. Kemudian baru-baru ini kan mulai muncul lagi kan. Muncul lagi. Nah, yang kedua dari sisi kami ya dari awal itu kan
Anda boleh ikut program 1000 Candi, tetapi untuk sesaji kembali ke sesaji lokal. Betul. Itu yang kita praktekkan. Dan Astungkara kita udah tangani bukan hanya di Kediri, Jombang, Banyuwangi, bahkan di Lampung. Kemarin kita di Palangkaraya juga sama, kombinasi antara sesaji Dayak ya, dan Jawa, karena yang punya acara orang Jawa. Nah, terkait sesaji ini juga demikian, Nek Dirisi. Kasus sebelumnya ya, beberapa tahun lalu di Tengger. Sesaji Tengger itu saji adat. Iya. Sesaji Hindu itu saji Bali. Tunggu, di Kediri juga kejadian. Dipotong dulu nih. Sejak kapan Tengger bukan Hindu? Nah itu yang jadi pertanyaan. Nah sekarang ini ada upaya lagi. Merubah kembali sesaji Tengger dengan sesaji Bali. Gini, boleh ya saya jawab? Langsung gitu. Maka waktu itu ada acara Netek Linggih di Pura Atang Sanjaya, di Pura Angkasa Amarta Damajati. Ada konflik bicara antara bahasanya Banten mana, sesaji mana yang dipakai, sesaji Bali kah atau sesaji Sunda kah? Saya bilang nggak ada Sunda dan Bali, sesaji adalah sesaji, paham maksudnya? Jadi jangan bicara sesaji Bali, sesaji Tengger, sesaji adalah sesaji. Bikin keputusan itu dulu. Apapun yang dipakai di Tengger itu kesepakatan masyarakat Tengger. Saya kan pernah meliputi Tengger, acara di Tengger. Saya melihat, saya bicara dengan para pemangkunya nih. Jangan merubah tatanan yang sudah ribuan tahun dilakukan di Tengger. Kalian itu baru lahir 1 tahun, 2 tahun. Jangan merubah tahunan yang sudah berjalan ribuan tahun di Tengger itu. Kenapa? Kebijakan Tengger adalah bagaimana dia memberikan sesajen, artinya seserahan, sebagaimana hasil bumi yang ada di Tengger. Kalau impor dari Bali lagi, kan biaya besar lagi. Maaf ini sekali lagi. Bukan saya tidak menghargai sesajen Bali, maka lokal jenius yang kita pakai. Banten lokal menjadi jadi tuan rumah di negerinya sendiri. Kita sepakat di sana. Di Pesamuan juga kita tegaskan waktu itu, Pesamuan Sabah Pandita. Ditegaskan Banten lokal adalah Banten yang harus dipakai di tempatnya. Jadi Banten Jawa pakai di Jawa, Banten Sunda dipakai di Sunda, Banten Bali dipakai di Bali. Kalau semuanya disamaratakan, baca 2 kalimat syahadat aja, pusing amat sih. Biar kompak semua. Biar seragam. Yang kesana, iya tuh. Gimana Hindu mesti diseragam-seragamkan? Ini saya pengen tanya, siapa sih otaknya seragam-seragam ini? Nah, maaf ini. harus disebut nih. Sebut aja namanya. Kenapa mesti seragam semua? Baju seragam, semua seragam. Itu nantilah di terakhir kita sebut. Nah, mungkin ke Pak Jono ya. Pak Jono kan udah ngikutin ya, Murwo Candika di Kediri 2 kali ya. Terus kemudian ke Banyuwangi dan lainnya, Lampung kemarin. Pak Jono sebagai orang Bali nih, padahal sesaji yang kita gunakan full Jawa. Kita masih dikotomi Jawa Bali dulu. Nah, dari kacamata Pak Jono, kemudian dari rasa Pak Jono, ada beda nggak? Kalau saya sebagai orang Bali, satu harusnya kita tumbuhkan kebanggaan dulu. Kita menjadi orang mana? Saya orang Bali, saya harus bangga jadi orang Bali. Kemanapun saya pergi, identitas Bali saya bawa. Setuju. Tapi bagi saudara kita yang dari Jawa, harus memiliki kebanggaan dulu. Ada nggak kebanggaan? Jangan orang Jawa bangga sama orang luar Bali, jual Jawa. Ini yang terjadi. Ini kan aneh. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Bagaimana kalau orang Jawa banggalah menjadi orang Jawa? Nah itu. Termasuk adat, budaya dan lain sebagainya. Makanannya pun pasti. Jangan lupa pakaian, Pak. Iya. Pakaian Jawa itu kan identitas diri. Identitas. Kalau misalnya ada orang Jawa tidak merasa nyaman dengan pakaian Jawa, pertanyaan apakah dia orang Jawa? Nggak Jawa itu, Pak. Atau dia pura-pura menjadi orang Jawa, takutnya penyusup. Nah, ini ya, Pak. Ya, lebih parah ini. ada satu filsafat yang mengatakan suatu saat nanti Jawa lupa akan Jawanya, Indonesia lupa akan budayanya, dan manusia lupa akan kemanusiaannya. Itu akan terjadi. Ini yang disampaikan oleh beliau. Orang Jawa bingung sama Jawanya. Jangan-jangan dia ngaku orang Texas. Nah itu. Pakai baju blue jean, pakai celana, kan gitu ya. Nggak pakai kuda. Gini loh, tradisi bangsa kita udah adiluhung. Ya, sepakat. Kita sepakat di situ dulu. Dari Candi Prambanan, Borobudur, semuanya adiluhung luar biasa. Dan butuh ketenangan untuk menciptakan itu. Itu candi-candi itu adalah suatu situs fenomenal yang tidak bisa diulang lagi saat ini.
Kita yang katanya sudah maju tidak bisa bikin seperti itu. Ada yang membuat saya kadang-kadang sedih tuh gini. Kenapa sih bangsa kita tidak bangga pada bangsanya sendiri? Kenapa sih orang Jawa tidak bangga pada Jawanya? Kenapa orang Sunda tidak bangga pada Sundanya? Orang Batak tidak bangga pada Bataknya? Orang Ambon tidak bangga pada Ambonnya? Kenapa? Pertanyaan saya itu. Apa yang kalian kagumi? Apa yang kalian banggakan? Nah, ini harus diungkap oleh semua dewan kebudayaan masing-masing tempat. Budaya adalah tradisi, budaya adalah sendi-sendi kehidupan, budaya adalah akar dari bangsanya. Bangsa sendiri. Itu, kita harus kembalikan lagi ke situ. Kalau semua sudah tidak dicabut akar budayanya, maka akan berantakan bangsa kita. Sekarang tadi orang Jawa, dia lupa sama Jawanya, dia kagum dengan Bali. Kagum boleh. Tapi jangan berpikir jadi orang Bali. Ya. Nggak bakal ketemu. Kayak saya orang Sunda, rek naon ge nggak mau jadi orang Bali. Tetap ada orang Sunda. Kenapa? Karena saya lahirnya di Sunda. Mbak beliau orang Bali, ngaku Jawa ya nggak bakal bisa. Ketemu. Masih kelihatan lah. Jadi ada gini loh. Kenapa sih kita nggak bangga pada diri kita sendiri? Ya. Di mana leluhur menciptakan kita dengan kesempurnaan. Beliau leluhurnya dari Bali, diciptakan dengan kesempurnaannya. Saya dari Sunda, diciptakan dengan kesempurnaannya. Akang dari Jawa, diciptakan dengan sempurna. Kenapa tidak bangga dengan leluhur kita? Kenapa kita iri sama tetangga sebelah? Maaf nih, jangan sampai terjadi bapak kita ngasih makan tiap tahun, ada tetangga ngasih Holland Bakery cuma sekali. Yang diomongin tetangga. Jadi puja-puja itu. Nah, itu. Ini kan kejadian seperti itu terus. Jadi orang Jawa lihat orang Bali ngasih babi genyo sekali, bapaknya ngasih makan dari lahir. Gitu. Nggak pernah diomong-omong. Tuh tetangga saya ngasih babi genyo diomongkan gitu. Kan ini jadi kenyataan. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Jadi bangga pada orang lain, dia lupa sama leluhurnya. Dia lupa sama bapak ibunya. Alangkah menderitanya bapak ibunya di alam sana. Ya tadi durhaka itu bukan hanya mereka, orang hidup banyak loh berarti ya. Banyak sekali. Awas jangan jadi durhaka. Jangan jadi maling kundang. Nah itu. Gitu. Nah ini mumpung masih dibicara sesaji dari sini ya. Jadi kalau saya perhatikan di Tengger yang tepatnya di Pasuruan, itu hanya satu desa yang tidak ikut organisasi kepemangkuan. Di Kediri cuma satu desa, satu dusun ya, satu dusun, ya kan. Nah ketika saya tanya, kenapa kok dua tempat ini tidak mau mengikuti kegiatan pemangku yang menasional itu. Alasannya adalah setiap pertemuan pemangku yang dibahas sesaji, dan sesajinya adalah sesaji Bali. Tidak pernah ngomong sesaji lokal. Nah, ketika kondisi ini dilakukan kemana-mana, di mana-mana Idrisi, bahkan di Banyuwangi juga demikian. Ini pertanyaan kan tadi kan, siapa yang bermain itu kan? Ya. Menjawab kan Idrisi ya? Betul. Nah, kira-kira kalau harapan saya dari sini, kalau sekarang kan ketika ada contoh di Banyuwangi terakhir kemarin, saya dihubungi seorang tokoh di Banyuwangi, ada 4 desa yang mulai menggunakan sesaji Jawa. Iya, Swahe. Ya kan? Begitu selesai dilakukan upacara, si tokoh ini loh keputusannya entah Mahasabha atau Lokasabha. Iya, Mahasabha, Pasaman. Tapi intinya sesaji itu ini Idrisi, ada 3 sesaji. Paling nisto itu Pejati dan Segan. Nggak ada Cobakal. Segan Mojowarno, itu yang paling rendah. Ya. Di atasnya Pejati plus Biakara Prasita dan lain-lain. Ya. Atasnya lagi lebih banyak. Ya. Nah ini kan tidak bicara sesaji lokal. Ya. Orang Jawa, saya tidak kenal Pejati. Betul. Ya kan? Kalau sesajen gede atau sandingan saya kenal. Ya. Nah kalau ini dilakukan, nah, artinya ada keputusan dari entah Parisada Provinsi atau di bawahnya. Nah berarti kan nggak sejalan toh dengan Mahasabha PADI Pusat. Betul. Budaya lokal, kearifan lokal dinaikkan. Ya. Nah ini kan Idrisi kan sekretaris. Sebentar lagi kan ada acara. Nah ini mohon nih, ini ini saya sebagai. Gini, saya jawab sekarang gini. Tidak pernah ada satu kata-kata yang mencabut bahwa sesaji lokal tidak berfungsi sebagaimana fungsinya. Bahkan Mbak Nur waktu kemarin ABCK, itu sesaji lokal total kok. Maaf ini. Karena saya sebagai manggal upacaranya, maka saya tahu itu sesaji lokal semua. Di mana sastranya diambil dari Candi Prambanan. Bayangkan, gimana nggak kurang keren.
sesaji lokal menjadi apa namanya tuan rumah di tempatnya sendiri. Yeah. Nah, coba sekarang Kang Mas Kang Yono-nya mencari literasi sesaji-sesaji lokal, kumpulkan, bukan konversi, tidak boleh dikonversi. Yeah. Tidak mengkonversi atau ini ke sini nggak boleh konversi. Tetapi cari sesaji lokal, Bebangkit seperti apa, Pura Gembal seperti apa. Lakukan itu, terobosan-terobosan itu. Agar tidak lagi memakai sesaji dari Bali. Bali juga lokal. Siapa bilang Bali interlokal? Bali juga lokal, tapi menjadi kekuatan besar di saat sesaji Bali dibawa keluar Bali. Ya, kita sepakat itu dulu. Menjadi kekuatan besar. Yang seolah-olah sesaji mereka lebih punya taksu daripada sesaji lokal. Ini juga mesti dipahami. Kenapa seperti itu? Karena sebagian dari kita masih belajar di Bali dan mengakui Bali. Itu kita akui semua. Kayak saya kan belajar di Bali. Tetapi begitu saya keluar dari Bali, saya coba bukan mengkonversi, saya mencari Pura Gembal di Sunda tatanannya seperti apa, Bebangkit tatanannya seperti apa, Prastita seperti apa, Durmanggala seperti apa. Itu saya lakukan gitu loh. Nah, Astung Karuwa Nugrahanya saya sebagai Manggala di sini. Dan bisa langsung dipraktekkan. Nggak ada sama sekali. Apa ada Betara negor saya atau nyentil saya jadi bengong? Kan nggak ada begitu juga. Belum ada kejadian. Maaf, begitu sesajinya tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh orang Bali gitu ya. Yang lebih dulu jadi apa? Maaf nih, yang menjaga keinduannya juga nggak salah gitu. Maaf. Jadi ayo kita bergerak sama-sama di luar Bali, kita membuat aturan-aturan bagaimana sesajen, sastra jendra, sesajen itu sastra jendra, sastra itu artinya tulisan-tulisan yang disimbolisasikan dengan bentuk perwujudan Banten, gitu. Itu kita sepakati sana dulu. Jadi utara apa, barat apa, selatan apa, timur apa namanya 9 mata angin seperti apa, ya kan gitu. Kita harus sepakati situ dulu. Nah, kalau itu tidak boleh dirubah. Kita sepakat tidak boleh dirubah. Apa saja yang Banten yang bisa dirubah sesuai dengan lokal genius, itu kita cari dulu. Makanya gini, nanti di dalam Masaba besok atau Pasamuan besok, saya perlu orang-orang kayak Kang Mas, kayak Hajinya untuk rembuk urun dalam masalah Banten. Kalau bisa bawa literasinya, gitu. Bawa catatan original, apa Banten Jawa, apa Banten Sunda, apa Banten Medan, apa Banten, mau semua kita bawa, Kalimantan apa Bantennya. Agar itu menjadi kekayaan kita. Paham ya? Jadi kekayaan Nusantara itu selain budayanya, selain Hindunya, tapi ada nih dalam sesembahan itu adalah lokal jenis kita dipakai agar kita punya bukti bahwa kita adalah bangsa yang besar. Gitu aja. Ya, siap. Ada dari Patut ada Win? Ada. Gimana sayang? Ya, udah. Yang penting itu. Cuman pertanyaan saya utama kan ada seragam nih itu. Belum itu tadi saya. Oh iya. Saya dulu oke lah ya. Sabar dulu. Yang nanya saya itu. Ini luar biasa ini. Kita diterima sampai ke kemana-mana kita. Jawa Barat ini. Jadi gini. Pak Jono pasti sudah menyaksikan kan ketika kita upacara di Banyuwangi. Bahkan sampai Romo Resi itu. Ada Romo Resi Hasto ya. Itu Romo Mangku. Tolong Romo Resi Hasto dari Sidoarjo. Romo Resi Hasto. Nah, beliau murid dari Kelabah. Siap. Saya kenal sama beliau. Romo Resi Hasto. Siap. Ngomongnya gimana beliau? Ini ketika muput ini ya. Ketika muput Morwa Candika. Kan banyak pemangku yang datang. Tapi tidak ada mangku yang mau berdiri membantu deh. Oh ya? Loh, saksi mata ini, saksi mata. Pak Jono saksi mata. Terus? Ya kan? Jadi sampai Romo Hasto, Romo Mangku, mohon umat yang belum dikasih teta penguatan dilukat. Nggak ada yang berdiri. Itu satu yang di Banyuwangi. Ya kan? Kemudian kejadian di Lumajang juga demikian, Pak. Di Lumajang juga demikian. Kemudian di Sragen masih mending ya? Di Sragen masih mending. Masih ada pemangku yang mau berdiri. Nah, penyebabnya apa? Pemangku yang tadi itu semua berbaju putih.
Oke. Nah, sedangkan Romorsi ini kan identik dengan pakaian hitam. Kami pengiringnya hitam semua. Oke. Ireng kabeh. Nah kan, sampai ada dikotomi kan. Oh, pemangku yang putih tidak boleh melayani resi yang berbaju hitam. Ini kacamata saya ya, menyimpulkan saya. Kenapa sampai Romo Hasto menyampaikan demikian? Saya sekretaris Bapak itu loh. Nah, makanya bajunya hitam gini. Nah, kalau kejadian seperti ini, ide resi, sebenarnya apa sih yang salah? Ini saya harus ketawa dulu. Karena gini, saya nggak boleh marah kan. Saya marah aja. Gini. Soalnya gini, bangsa kita tuh seringkali mengagamakan sesuatu yang tidak berdasarkan agama. Oke. Makanan ada agama. Maaf nih, rendang babi. Nggak boleh itu Pak diribut. Bumbu rendangnya nggak boleh dipakai karena itu Muslim katanya. Karena boleh dimakannya di bulan suci Ramadan dan sebagainya. Rendang babi itu nggak boleh. Jadi kalau babi nggak boleh pakai bumbu rendang. Bayangkan ini. Rendang aja ada agamanya. Ada agamanya ya. Baju ada agamanya. Baju hitam ada agama dan putih ada agama. Sekarang gini, putih sama hitam apa bedanya? Ini kan Wisnu. Ya. Sunda itu pemuja Wisnu. Maka bajunya hitam. Gitu. Kalau mereka putih, pemuja Siwa. Di Sunda, Brahma, Wisnu, dan Siwa jadi satu. Yang disebut Mahasiwa. Gitu loh. Makanya saya memakai baju hitam, kadang-kadang putih. Gitu. Nah, konsep hitam dan putih tidak melambangkan kesucian. Maaf sekali lagi. Apa yang putih itu suci? Tidak ada jaminan. Bukan tidak ada jaminan, nggak jamin sama sekali. Kok tidak ada jaminan? Yang suci tidak menjamin kesucian. Gitu. Maaf sekali lagi. Pakai baju putih kan bukan malaikat. Ya. Maaf, kita bicara apa adanya. Apa mereka malaikat semua? Apa mereka betul-benar menjalankan kesucian? Apa yang hitam itu kotor? Enggak gitu konsepnya. Makanya saya setuju bikin podcast ini agar ada pembelajaran kepada pihak di luar sana. Tidak mendikotomikan baju hitam dan putih. Tidak mentoleransikan bahwa putih adalah kebenaran. Putih adalah benar aja putih. Maaf nih, ini ada kertas putih polos. Ada titik hitam. Yang dilihat mananya? Titik hitamnya apa kertas putih polosnya? Hitamnya. Putihnya apa hitamnya? Iya. Kalau saya titiknya bisa. Pasti titiknya yang dilihat kan. Padahal harusnya kan lihat putihnya. Iya. Ngapain lihat titik hitamnya? Sekarang ada kertas hitam nih, dikasih titik putih. Yang dilihat apanya? Putihnya pasti. Kan gitu. Titiknya. Padahal hitamnya tuh lebih luas daripada titik putihnya. Itu karakter manusia. Dilihat titiknya. Padahal titiknya tidak menjadi kebenaran. Tidak menjadi kebenaran. Orang yang suci di tempat yang luas hitam itu titik putih. Nggak kelihatan. Tapi dia bisa berfungsi sebagaimana titik putih itu. Kertas putih, titik hitam. Dia bisa mengendalikan putih seluruhnya dari hitam. Itulah manusia. Jadi kalau kita ingin bijak, lakukan kebijaksanaan sebagaimana manusia yang melakukan kebijakan atas dirinya sebelum kepada orang lain. Local wisdom itu kan kita yang menentukan. Ya. Maaf, di saat saya mengatakan baju saya lebih hitam dari Aji, saya lebih hitam dari ini, itu suatu kepastian karena saya mengatakan. Tapi begitu Kang Mas mengatakan beda lagi. Bajunya Ide lebih putih daripada saya. Kan itu pandangan masing-masing. Iya, betul. Maaf ini. Pribadi sih Pak. Iya, jadi kebenaran sejati ditentukan oleh karakter. Kebenaran sejati ditentukan oleh dirinya sendiri. Tidak bisa dibentuk oleh baju. Baju koboi tidak menjadikan orang itu koboi. Baju tentara tidak menjadikan dia baju tentara. Baju polisi tidak menjadikan dia polisi. Tapi karakteristik dia dibentuk oleh pakaian. Jadi orang yang pakai baju putih diharapkan berpikir bersih, bertindak bersih, berperilaku bersih. Diharapkan ya? Diharapkan. TKI Parisudut. Yang hitam diharapkan menjalankan TKI Parisudut sama. Suci pikiran, perkataan, perbuatan. Alangkah malunya di saat orang berbaju putih tidak menjalankan TKI Parisudut. Berbuat cabul, mencela yang lain, ngomongin busuk pada yang lain, menfitnah orang lain. Itu kan lebih jelek daripada baju hitam jadinya. Baju hitam bisa mengayomi umat, bisa menghargai umat, bisa belajar dengan umat. Apa enggak lebih malu yang baju putih?
kalau lebih jelek kelakuannya. Nah tadi kembali lagi, di saat para pemangku tidak menghargai sang sulinggi, itu udah salah. Ya. Maaf, itu kesalahan besar. Walaupun sulinggi yang berbaju hitam, itu suatu kesalahan yang sangat besar. Pemangku punya kewajiban, ujung tombak dalam upacara melayani sulinggi. Gitu. Jadi di saat dia tidak melayani sulinggi sebagaimana mestinya, maka suatu kesalahan yang luar biasa. Nah, saat itu Pak Jono di dapur jadi mangku darurat. Ya, tapi seru juga ya, bahwa kita di kumpulan kita, agama Hindu kita, tokoh-tokoh kita, sekarang itu hanya sibuk membicarakan budaya, pakaian, makanan saja ya. Ya. Kapan mengisi rohaninya ya? Ya. Ide. Kalau kayak ide langsung kita memberikan pencerahan, kita mendapatlah vibrasi yang positif. Gitu. Ya kita himbau lah, tokoh-tokoh kita yang ada dimanapun berada, ya janganlah yang kasar-kasar ini yang dikupas. Nggak perlu nggak perlu diangkat. Ya, mari kita berikan sebagai pelayanan umat, memberikan pencerahan bagaimana dia Hindu sebenarnya. Setuju. Gitu. Setuju. Karena gini dulu, Ji, jangan sampai terjadi anak-anak Gen Z melihat para tokoh agamanya ribut, sehingga mereka memilih tidak beragama. Tidak beragama. Itu lebih salah lagi. Di saat dia memilih tidak beragama, di saat dia memilih tidak bertuhan, lalu jadi agnostik, gitu, itu menjadi kesalahan yang besar. Kemarin Ide ngisi Zoom di teman-teman mahasiswa, pertanyaannya keren-keren. Bapak Ide, emangnya Bapak Ide, karena dia kan dari Pelita Harapan, bilang, Bapak Ide, kenapa sih kita harus beragama? Kenapa sih kita harus percaya sama Tuhan? Bayangin, dia nanya kenapa kita beragama, kenapa kita harus percaya sama Tuhan. Bapak Ide, Tuhan itu siapa? Ini kan pertanyaan kritis. Maaf ini. Lalu saya jawab dengan apa yang saya bisa pahami, saya jelaskan pada mereka, dan mereka mengatakan, keren, jawabannya Bapak Ide keren, katanya gitu. Jadi inilah itu siswa. Ini teman-teman yang di luar yang bertanya tentang bagaimana tentang tatanan agama. Yang menjadi keprihatinan Ide adalah ini anak-anak mahasiswa yang bertanya tentang dasar dia diciptakan oleh alam semesta. Kalau dia tidak percaya pada Tuhan, dia tidak percaya pada agama, mau kemana negara ini? Maaf ini sekali lagi. Negara ini butuh orang-orang yang masih percaya pada Tuhan dan agamanya. Kalau sudah tidak percaya pada agama dan Tuhannya, agnostik dan sebagainya, rusak negara kita. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Negara kita satu ketuhanan yang Maha Esa. Kalau tidak ada Tuhan lagi, selesai. Aduh, bunten namanya. Gitu. Jadi ini satu tanda di mana masyarakat kita sudah muak, sudah jenuh dengan dipertontonkannya pertikaian para tokoh agama. Saya bicaranya sama teman-teman kemarin begini. Ide, kenapa sih teman-teman memilih agnostik? Loh iyalah, kalian kan dibohongin sama tokoh agama. Saya ngomong apa adanya. Kalian sadar dibohongi, kalian sadar diperalat, makanya kalian tidak mau lagi beragama. Padahal ada agama lain yang tidak melakukan itu. Ya, gitu, saya sedikit kampanye lah gitu. Agama Hindu tidak melakukan itu. Gitu. Agama Hindu, ya lu bertanya lagi, apa ada surga dan neraka di Hindu? Saya bilang, bukan surga dan neraka. Tujuan kami adalah moksa. Kembali pada Sang Hyang Widi-Wasa sebagai cahaya. Tidak kepada surga, saya bilang. Lalu konsep surga untuk Hindu apa? Ditanya lagi nih anak-anak kejar. Surga buat ide pribadi adalah perilaku kita di dunia. Di saat kita mendapat menyenangkan hati orang lain, itu surga luar biasa. Di saat kita menyakiti orang lain, itu neraka yang luar biasa. Jadi kita Hindu itu tabur tuai. Saya sampaikan sama anak-anak itu. 25 orang Zoom. Semua serentak, Jadi ini anak-anak yang ingin dicerahkan. Astungkaranya dia bertanya sebagai sekretaris Sabha Padita yang mungkin saya jelaskan apa adanya. Coba kau tanyanya sama orang lain yang tadi baju hitam dan putih tadi. Antara baik dan buruk. Hitam buruk, putih baik. Putih malaikat, hitam neraka, hitam jin setan. Itu kan bahaya. Bahaya, betul. Gitu. Nah, terkait ini, tambahan satu lagi. Boleh nggak sih sebenarnya pemangku itu menggunakan baju hitam di aktivitas mau di rumah? Boleh. Belum lengkap pertanyaannya. Gimana lanjut?
Mau di pura, mau di rumah umat ketika pelayanan. Ya. Karena apa? Ada kejadian. Ada seorang memangku datang ke suatu acara, pakai baju hitam. Terus? Ditanya dia, kamu mangku atau dukun? Gitu kan. Harusnya tanya lagi, kamu dukun apa? Tanya lagi sama yang baju putih. Karena anak muda dengan tokoh nggak berani deh. Nah itu kejadiannya. Dia harus ketemu sama saya anak mudanya biar berani gitu. Jadi konsepnya gini, putih dan hitam itu tidak mempengaruhi pelayanan. Satu, putih dan hitam tidak mempengaruhi pelayanan. Putih dan hitam adalah suatu simbol di mana hitam tidak takut kotor. Ngerti nih? Amun orang Sunda pakai pangsi, kalau pakai baju putih ke sawah kan kotornya kelihatan. Karena ini pangsi nih. Ini pangsi nih, punten. Tuh. Saya pakai pangsi. Jadi waktu saya datang ke Lamongan, saya ke sawah saya begitu. Turun ke sawah saya buka kainnya. Pangsi. Kenapa saya seperti ini? Karena saya menyimpulkan lokal jenis. Orang Sunda pakai pangsi. Pangsi itu artinya Panglima Siliwangi. Gitu. Bajunya Panglima Siliwangi semuanya pangsi. Gitu. Nah, kenapa saya melambangkan Sunda? Karena saya sursi Sunda. Kenapa saya pakai hitam? Karena saya punya pemuja Wisnu. Simple. Semuanya bisa dianalogikan kok. Nah sekarang kalau pemangku pakai baju hitam, pasti dia pemuja Wisnu. Nggak mungkin dia pemuja penjahat atau. Nggak mungkin dia jadi misalnya robot gede. Yang pecabul. Nggak mungkin atau. Robot gede aja nggak pakai baju hitam. Maaf ini. Jadi putih dan hitam tidak melambangkan kesucian. Putih dan hitam hanya sekedar pakaian. Jangan dikotomikan. Hitam adalah keburukan, putih adalah kesucian. Jangan menjebak itu. Kalau ada kata-kata kamu dukun atau pemangku, pertanyaannya yang bertanya itu berarti pendidikannya baru sampai situ. Baru sekedar kulit yang paling baru sekedar luar. Kulit aja. Belum sampai intinya. Kasihan kalau saya ngeliat orang yang kayak gitu. Mesti belajar lebih dalam lagi, mesti belajar tahu lagi, mesti tahu bahwa bangsanya seperti apa. Dia harus belajar tentang nasionalisme, dia harus belajar tentang Pancasila, dia harus belajar tentang Undang-Undang Dasar 45. Kalau dia mengatakan bahwa ada orang pakai baju hitam adalah dukun. Gitu. Pak Jono, tambahan? Iya, sangat setuju bahwa pakaian itu bukan menandakan kepribadian. Betul. Hanya dia bungkus badan kita, menandakan layak dan enak enggak. Tergantung kita sekarang mau makainya. Betul. Kita senang pakai hitam, pakailah yang hitam. Kita senang pakai yang putih, jangan mengaca pakaian orang lain untuk kita pakai. Betul. Setuju. Kembali kepada diri kita, kenyamanan kita. Setuju. Itu menurut saya. Setuju. Satu yang saya tambahkan lagi, Ji. Hitam dan putih itu yin and yang. Negatif dan positif. Kadang-kadang perlu kita sesuatu yang negatif. Di saat kita sakit, kan perlu kita dimasukkan penyakit kuman vaksin agar tubuh kita kebal. Tidak mungkin kita suntik vitamin, tapi ada vaksin di mana kuman sudah dilemahkan masuk ke dalam tubuh kita. Itu negatifnya. Positifnya apa? Kita harus terus bergerak. Jadi yin and yang itu tidak bisa dipisahkan. Yin and yang itu adalah suatu kekuatan alam semesta. Alam semesta menciptakan yin and yang. Kalau ini dipisahkan, maka terjadinya kiamat nantinya. Ketidakseimbangan antara baik dan buruk. Sekali lagi, hitam bukan berarti buruk, putih bukan berarti suci. Pakaian itu adalah penutup aurat, penutup tubuh kita. Kita sepakat itu dulu. Pakaian hitam menutupi tubuh kita, dan pakaian hitam itu menyerap matahari lebih banyak daripada pakaian baju putih. Gitu. Positif aja lah. Kalau ada orang memandang kita negatif, itu kan pandangannya dia. Nafsi-nafsi. Gitu. Simple aja. Mungkin terakhir, sebelum ini bukan pertanyaan, terkait dengan program ini kan udah mulai berjalan. Nanti mungkin masukan dari Idersi dan juga jangan lupa pompa semangat bagi panitia dan umat yang akan menerima. Siap. Ide hanya berpesan bahwa gerakan 1000 Candi ada gerakan yang murni berasal dari keinginan seseorang, keinginan kelompok untuk memuja agamanya. Jadi
Gerakan Seribu Candi itu adalah gerakan yang sangat baik, moralitasnya sangat bahasa kasarnya tidak boleh diragukan lagi. Dan Seribu Candi, saya berharap semua teman-teman jangan pernah ragu untuk menerima gerakan Seribu Candi. Terima dengan senang hati, dukung dengan sukarela gerakan Seribu Candi. Jangan pernah bahasanya menghitung-hitung, karena Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Maha Tunggal atau Pangeran Nukawasa akan memberikan paici lebih di saat kita bisa membantu gerakan Seribu Candi. Dari Pak Jono? Matur semua. Beliau aja, penutup beliau aja udah. Jangan, nggak boleh. Udah itu aja. Gitu. Ya. Salam dan penerima program Seribu Candi Nusantara di berbagai daerah. Ada di beberapa hal yang saya sampaikan ke beliau ya, keluh kesah dari para penerima program bahwa apa yang selama ini kita dengar macam-macam lah terkait pakaian, sesaji, pecandi, dan lainnya. Nantinya saya juga berharap lah nanti Idarsi di Pesamuan Madya ya. Pesamuan Agung PADI Pusat nanti bisa menjadi suatu bahasan dan nanti dari sana bisa terbit lah keputusan Mahasabha PADI Pusat terkait dengan apa yang kita perjuangkan. Kita tidak hanya bicara Jawa, tapi kita juga bicara Kalimantan, Batak, Nusantara, dan tentunya Nusantara lainnya. Dan mudah-mudahan ini jadi suatu berita baik. Nah, ini luar biasa dari Tanah Sunda kita dapat dukungan dari Idarsi. Mudah-mudahan ini jadi titik awal yang baik nantinya, karena di Jawa Barat belum ada candi yang kita kirim. Siap. Ini menjadi pintu masuk untuk masuk ke Jawa Barat. Mangga, siap. Terakhir, mohon maaf apabila apa yang saya tanyakan terutama, karena sedikit provokatif, apabila ada yang menyinggung atau yang merasa tersinggung, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya tutup. Om Santi 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 Om. Atur nuhun rahayu.